melanjutkan kisah keris Naga Sasra dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan pada puncak pertempuran antara Maskarepet dan Probosemi, Maskarepet berhasil menyarangkan beberapa kali pukulan ke tubuh Probosemi hingga Probosemi tersungkur, dan untuk menuntaskan muaknya Maskarepet kepada Probosemi, berulang kali ia menyarangkan pukulannya ke tubuh bahkan ke wajah Probosemi hingga Probosemi jatuh tak bergeming lagi dan dari mulutnya mengalir darah segar. Maskarepet terkejut. Dia khawatir kalau Tumenggung itu tewas. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Karepet semakin lama semakin gelisah. Akhirnya ia tidak dapat menemukan suatu cara yang lain daripada membiarkannya sampai sadar. Tapi dengan demikian ia terpaksa menungguinya. Dengan dada yang berdebar-debar, Karepet kemudian berjalan hilir mudik di samping tubuh Probosemi. Tiap kali ia mendengar gemerisik daun-daun kering, ia menjadi terkejut. Betapa marahnya ketika tiba-tiba dari balik rimbunnya dedaunan perdu, Karepet melihat seekor serigala mengintai tubuh yang terbaring itu dengan lidah yang terjulur panjang dan air liur yang menetes satu-satu. Biasanya serigala liar berjalan beriring-iring, desisnya. Namun ia tidak peduli, diraihnya sebuah batu dan dengan sekuat tenaga Maskarepet yang sedang marah dilemparinya serigala itu. Terdengar serigala itu merengking tinggi. Kemudian diam, dari kepalanya mengalir darah yang merah segar. Sesaat kemudian terdengarlah beberapa ekor serigala yang lain mengaum-aum dengan ributnya, namun semakin lama semakin jauh. Gumam Karepet. Benar juga, mereka datang berbondong-bondong. Kini kembali Karepet merenungi wajah Probosemi yang pucat itu. Anak muda itu hampir berteriak kegirangan ketika dilihatnya Probosemi bergerak-gerak. Bertiara anak mendapat mainan, Karepet segera meloncat mendekatinya sambil mengguncang-guncangkan tubuh itu. Dipanggilnya nama Tumenggung itu, Kyai, Kyai, Kyai Tumenggung. Tetapi Probosemi belum mendengar suara itu, namun sekali lagi nampak ia menggerakkan kepalanya. Benarnya tubuh Tumenggung itu adalah tubuh yang luar biasa. Kekuatan yang tersimpan di dalamnya telah menolongnya menghindarkan diri dari kematian. Karena itu ketika angin fajar mengusap wajahnya, maka perlahan-lahan terasa darahnya seakan-akan mengalir kembali. Namun ketika sekali lagi Karepet melihat Tumenggung itu bergerak, maka timbullah pikirannya untuk tidak menampakkan dirinya lagi kalau Tumenggung itu kemudian menjadi sadar dan memaki-makinya, maka Karepet akan takut kalau ia justru sekali lagi menjadi lupa diri. Maka ketika dilihatnya Tumenggung itu menggeliat, Karepet segera melompat ke balik-balik gerumbul, tidak begitu jauh dari tempat Probosemi berbaring. Tumenggung yang malang itu perlahan-lahan menggeliat, kemudian terdengar ia mengeluh pendek. Karepet yang bersembunyi di balik gerumbul mengawasinya dengan tegang. Apakah Tumenggung itu masih mampu untuk berjalan kembali ke Demak? Ketegangan wajah Karepet semakin lama menjadi semakin kendor. Probosemi betapapun terasa seakan-akan segenap tulang belulangnya tidak bersambung lagi.
Namun ia berusaha menggerak-gerakkan tangannya, kemudian kakinya. Prabu Sumi kembali mengeluh pendek. Mulutnya yang lebar nampak menyeringai menahan sakit, namun kini kesadarannya telah berangsur-angsur pulih kembali. Kemudian dicobanya menggerakkan kepalanya, memandang tempat-tempat di sekitarnya dengan geramnya yang menggeram. Di mana setan itu? Tapi kembali ia menyeringai, punggungnya benar-benar serasa patah. Karena itu dibiarkannya tubuhnya terbaring untuk beberapa lama. Di langit bintang gemintang menjadi semakin lama semakin pudar. Dari timur telah membayang cahaya kemerah-merahan dan sayup-sayup terdengar suara ayam hutan berkokok bersaut-sautan. Prabu Sumi menarik napas. Ternyata aku masih hidup, desahnya, dan kini dicobanya perlahan-lahan untuk menggerakkan seluruh tubuhnya. Dengan hati-hati ia miringkan dirinya untuk kemudian bertelekan pada sebelah tangannya. Prabu Sumi berusaha untuk duduk, tapi kembali dengan lemahnya ia terkulai di tanah. Gila, geramnya. Karepet yang melihat kesulitan itu menjadi kasihan juga kepadanya. Namun ia sudah bertekad untuk tidak menemuinya lagi, karena itu betapapun keinginannya untuk menolongnya, keinginan itu ditahannya kuat-kuat. Akhirnya betapapun Prabu Sumi mengalami kesulitan, akhirnya ia mampu untuk duduk dan bertelekan kedua tangannya. Sekali-kali terdengar ia berdesis, namun kemudian menggeram penuh kemarahan. Dengan anar ia mandang berkeliling, bahkan kemudian ia berteriak, "Hei, di mana kau?" Namun kemudian napasnya menjadi terengah-engah dan kepalanya ditundukkannya. Tetapi tubuh Prabu Sumi benar-benar tubuh yang mempunyai daya tahan mengagumkan. Berapa saat kemudian, maka telah dicobanya untuk menggerak-gerakkan kakinya. Sekali-kali dicobanya untuk berjongkok dan kemudian dengan tertatih-tatih dan berpegangan pada batang-batang pohon, Tumenggung itu mencoba untuk berdiri. Luar biasa, kata Karepet dalam hatinya. Baru beberapa saat ia terkapar hampir mati, namun kini ia telah mampu untuk berdiri. Sekali lagi Tumenggung itu mandang berkeliling. Ia benar-benar sedang mencari Mas Karepet. Namun anak itu tidak dilihatnya, karena itu dengan geramnya ia berteriak, "Hei Karepet, anak setan, jangan bersembunyi." Karepet mengumpat dalam hatinya, benar-benar orang ini keras hati. Setelah nyawanya singgah di ujung ubun-ubun, masih juga ia berteriak-teriak. "Hei Karepet pengecut," katanya. "Tidak sepantasnya Wiro Tamtomo melarikan diri." "Gila," hampir-hampir Karepet menjawab kata-kata itu. Untunglah segera disadarinya bahwa sebenarnya ia tidak dapat melangkahi limpahan kemurahan hati Sultan Trenggono. Dengan penuh kemarahan terdengar Tumenggung itu bergumam, "Awas kau Karepet, pada suatu ketika akan datang saatnya aku mencarimu dan dengan tanganku aku bunuh kau seperti aku membunuh bau dari tunggul." Sekali lagi Karepet mengumpat dalam hati, namun dibiarkannya Tumenggung itu berjalan terhuyung-huyung. Dengan tangan yang gemetar ia berpegangan dari satu pohon ke pohon berikutnya. Ketika ia menengadahkan wajahnya dan dilihatnya berkas cahaya terlempar di atas pepohonan, ia berdesis, "Hari telah pagi." Dan karena itulah maka langkahnya terhenti. Tumenggung itu menjadi ragu-ragu apakah katanya nanti kalau ia bertemu dengan seseorang di perjalanan pulang. Dia mata-mati pakaiannya, kemudian dengan tergesa-gesa dilihatnya timangnya. Masih lengkap, gumamnya. Dengan hati-hati dicobanya untuk memperbaiki letak pakaiannya. Dan sejenak kemudian kembali ia terhuyung-huyung berjalan meninggalkan tempat yang terkutuk itu. Sepeninggal Tumenggung, Prabu Sumi Karepet keluar dari persembunyiannya. Sekali ia menarik napas panjang, kemudian gumamnya, luar biasa, dia masih mampu berjalan." Kemudian ia menjenguk dari balik dedaunan.
Probosemi benar-benar telah berjalan dengan baik, walaupun sekali-kali masih harus berhenti menekan punggungnya dengan kedua tangannya. Kini Karebet tinggal melihat ke dalam dirinya. Setelah Probosemi hilang di antara pepohonan, kembali ia menjadi bingung apakah yang akan dilakukannya dan akan kemanakah ia. Berapa saat Karebet diam termenung, bahkan kemudian ia pun duduk di tanah yang seakan-akan baru saja dibajak oleh kaki-kakinya dan kaki Tumenggung Probosemi. Tiba-tiba Karebet pun tersenyum, gumamnya seorang diri. Kasihan Tumenggung itu, untunglah aku menyadari keadaanku sebelum aku membunuhnya. Tapi kemudian disadarinya bahwa tempat itu cukup berbahaya baginya. Kalau Tumenggung yang menendamnya itu sempat, pasti akan datang kembali dengan beberapa orang untuk menangkapnya dan membunuhnya. Sebenarnya Tumenggung Probosemi mendendam Karebet sampai 7 turunan. Panjang jalan tak habis-habisnya, ia mengumpat-umpat. Meskipun demikian, Tumenggung Probosemi terpaksa mengakui bahwa anak itu mempunyai beberapa kelebihan daripadanya. Ketika Tumenggung Probosemi sampai di pinggir hutan dan melihat sawah yang terbentang di hadapannya, ia menjadi ragu-ragu. Dalam keadaannya itu pasti semua orang yang bertemu di panjang jalan akan mentertawakannya. Meskipun ia tidak melihat wajahnya sendiri, tapi ia dapat membayangkan betapa noda-noda merah biru telah memenuhi wajahnya. Apalagi ketika ia melihat beberapa noda darah meleleh dari mulutnya, mengotori baju beludrunya. Setan, anak setan, umpatnya tak habis-habisnya. Akhirnya Tumenggung Probosemi terpaksa menunggu di tepi hutan sampai malam datang kembali. Ia tidak mau seorang pun yang melihatnya dalam keadaan itu, apalagi bila seorang Wiro Tamtomo melihatnya. Maka ia tidak akan dapat menjawab apabila mereka bertanya apakah sebabnya. Sekali lagi Probosemi mengumpati Karebet. Terpaksa ia mencari setetes air untuk minum hari itu. Untunglah bahwa di bawah sebatang pohon bendo ditemukannya mata air kecil yang segar. Namun kemudian dihabiskannya waktunya dengan mereka-reka apakah yang dapat dilakukannya untuk membalas dendam. Katanya kemudian, aku tidak akan dapat melakukannya sendiri. Aku tidak takut, teriaknya. Seakan-akan seorang telah menuduhnya. Tapi Sultan akan mengetahuinya dan menghukumku. Tiba-tiba Probosemi tersenyum. Bodohnya aku, bukankah aku bisa minta bantuan Kakang Sembodo? Kemudian Probosemi mengangguk-angguk dan tersenyum sendiri. Dengan puasnya, Sembodo adalah seorang yang dapat membantunya. Tetapi ketika disadarinya keadaannya kini, kembali Probosemi mengumpat. Terpaksa ia menunggu sampai malam. Kakang Sembodo harus berangkat malam nanti, desisnya. Hari itu terasa betapa panjangnya. Dengan gelisah Probosemi berjalan hilir mudik dalam hutan. Sekali-kali ia membaringkan tubuhnya di atas rumput-rumput kering. Namun kembali ia berjalan hilir mudik. Namun udara hutan yang segar telah menyegarkan badannya pula. Berangsur-angsur tenaganya menjadi pulih kembali. Napasnya telah tidak terasa sesak dan tulang iganya sudah tidak terlalu nyeri, tetapi matahari benar-benar sangat menjemukannya. Akhirnya ketika Probosemi hampir-hampir tidak sabar lagi, maka matahari itu pun tenggelam di ujung barat. Cahayanya yang merah menyala di ujung bukit dan di tepi awan yang mengambang di langit. Namun kemudian tabir yang hitam kelam seolah turun dari langit, merayap ke seluruh permukaan bumi. Probosemi menarik napas dalam-dalam, kemudian dengan cepatnya ia melompat setengah berlari pulang ke rumahnya. Di sepanjang jalan hatinya berdebar-debar. Ia sudah pasti dicari oleh anak buahnya. Mudah-mudahan Baginda tidak mencarinya. Dan apa yang disangkanya itu benar-benar terjadi ketika Probosemi hampir sampai di rumahnya.
Dilihatnya beberapa orang prajurit Wirotamtomo berjaga-jaga. Ketika salah seorang melihatnya, maka tiba-tiba prajurit itu berteriak, "Itu Kiai Tumenggung Probosemi." Beberapa kawan-kawannya yang lain pun segera berkumpul seakan-akan mereka melihat sesuatu yang belum pernah mereka lihat. Probosemi datang dengan langkah tegap meskipun kakinya masih terasa agak sakit. Namun sama sekali ia tidak timpang, ia berjalan seorang diri seperti sedang berlatih berjalan dalam barisan. Sebelum prajurit itu bertanya kepadanya, maka Tumenggung yang malang itu mendahului membentaknya. "Apa yang kalian kerjakan di sini?" Prajurit yang dibentaknya itu pun menganggukkan kepalanya sambil menjawab, "Kami mencemaskan Kiai Tumenggung. Sehari ini kami tidak melihat Kiai. Ketika Kakang Lurah Sontopati menghadap Kiai, maka dijumpainya rumah ini kosong, sehingga Kakang Lurah menjadi bingung. Setelah Kakang Lurah menunggu sampai tengah hari dan Kiai Tumenggung tidak juga datang, maka Kakang Lurah memerintahkan beberapa orang mencari Kiai, dan beberapa orang diperintahkannya untuk berjaga-jaga di sini." "Gila, di mana Sontopati?" "Di belakang. Panggil dia." Seorang prajurit segera berlari ke belakang memanggil Lurah Wirotamtomo Sontopati. Sontopati yang dengan gelisahnya duduk di serambi belakang karena Tumenggungnya sehari-harian tak dapat ditemukan, menjadi sangat terkejut ketika ia melihat seorang prajurit berlari-lari. "Ada apa?" bertanya lurah itu. "Ki Tumenggung sudah datang. Di mana sekarang?" "Di serambi depan. Kakang Sontopati dipanggil oleh Kiai Tumenggung." Cepat-cepat Sontopati berlari ke serambi untuk menemui Tumenggungnya. Beberapa pelayan Probosemi yang mendengar laporan itu menjadi gembira pula karenanya. Meskipun Probosemi selalu membentak-bentak mereka, namun kalau maksudnya untuk sesuai tercapai, maka tidak segan-segan Tumenggung yang garang itu memberi mereka hadiah. Di serambi depan, Sontopati melihat Tumenggung duduk dengan garangnya. Karena itu segera ia mengangguk hormat sambil berkata, "Selamat datang, Kiai Tumenggung." Tumenggung itu mandangnya dengan tajam, kemudian berkatanya paro, "Apa yang kau kerjakan di sini? Kami menjadi gelisah karena Kiai Tumenggung tidak kami temukan sehari tanpa kami ketahui kemana Kiai Tumenggung perginya." "Gila kau, bukankah aku Tumenggung Probosemi? Aku sudah cukup dewasa untuk menjaga diriku sendiri. Aku sudah cukup mampu berbuat apa saja sekehendakku. Apa kau sangka aku memerlukan balian?" "Ampun Kiai, kami hanya menjadi gelisah dan tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Kami mencoba mencari Kiai. Kau sangka aku hilang, diculik orang? Kau sangka ada orang di seluruh Demak yang mampu menculik Tumenggung Probosemi?" "Tidak Kiai." Sontopati menjadi ketakutan. "Kami hanya mencoba untuk menghubungi Kiai." "Bodoh kalian," gumam Probosemi. "Tapi bela aku maafkan kau kali ini." Tumenggung itu berhenti sejenak, kemudian diteruskannya, "Nah, katakan apa yang telah terjadi hari ini." "Tidak ada apa-apa Kiai, selain Kiai Tumenggung yang kami anggap hilang." "Tutup mulutmu," bentak Probosemi. "Jangan sebut itu lagi. Aku tidak hilang, tahu. Aku sedang memenuhi impianku semalam. Aku harus pergi ke hutan Santi dan sebenarnya aku telah mendapat sesuatu di sana." "Apa itu Kiai?" tiba-tiba Sontopati bertanya. "Apa? Kau akan meniru aku? Sampai gila kau tak akan mendapatkan apapun di tempat itu." Sontopati berdiam diri. Ia percaya bahwa Probosemi baru datang dari hutan kecil itu. Pakaiannya demikian kotornya, bahkan tubuhnya pun kotor pula. Bahkan wajah Tumenggung itu nampak aneh ketika Probosemi merasa bahwa Sontopati itu mengawasinya tanpa berkedip, maka teriaknya, "Apa yang kau lihat?" Sontopati terkejut mendengar pertanyaan itu, karena itu dengan tergagap ia menjawab, "Tidak apa-apa Kiai." Tumenggung Probosemi mengerutkan keningnya. Dengan nada tinggi ia berkata, "Lihat,
Apa yang telah terjadi di hutan Santi itu? Aku telah bergumul dengan bau reksa hutan itu, seekor serigala belang. Oh, Sontopati terkejut. Untung aku berhasil membunuhnya. Sontopati mengangguk-anggukkan kepalanya. Dengan penuh kekaguman ia tidak melihat Probosemi membawa senjata apapun. Namun Tumenggung itu berhasil membunuh seekor harimau belang. Nah, kata Tumenggung itu kemudian, kalian sekarang harus pergi. Biarlah aku beristirahat, tetapi katakan kepadaku, apakah kau masih melihat Karebet sehari ini? Sontopati menggeleng, tidak Kiai, kami juga menjadi gelisah karenanya. Sehari ini kami tidak dapat menghubungi Kiai Tumenggung, dan Adilurah Karebet pun tidak berada di tempatnya. Sehingga beberapa anak buahnya menjadi bingung pula. Tapi mereka menyangka bahwa Adi Karebet berada di istana, sehingga karena itu mereka akan menunggui sampai besok pagi. Probosemi menggeram. Benar, Karebet berada di istana semalam bersama aku. Tapi sejak hari ini Karebet tidak boleh berada di Demak lagi. Setiap prajurit, baik prajurit Wirotamtomo, Noromanggolo, Jolopati dan apapun diberi izin untuk membunuhnya tanpa sebab. Karena Karebet telah dibuang dari tata pergaulan masyarakat Demak dan tidak lagi mendapat perlindungan apapun dari kerajaan. Sontopati terkejut. Karebet adalah seorang anak muda yang baik, ramah dan menyenangkan. Banyak sekali yang dapat diceritakan untuk menggembirakan kawan-kawannya. Anak muda itu seakan-akan mengetahui seluruh permukaan pulau ini. Ia dapat bercerita tentang bukit-bukit, lembah-lembah, jenis-jenis binatang dalam hutan-hutan yang hampir tak pernah diambah manusia, sampai cerita tentang gadis-gadis cantik di daerah-daerah yang pernah dikunjunginya. Karena itu maka dengan serta-merta ia bertanya, kenapa Kiai, kenapa anak yang baik itu diusir dari Demak? Apa katamu? Apakah Karebet anak yang baik? Tumenggung itu berhenti jenak, tapi kemudian ia berkata seterusnya, ya, anak itu memang anak yang baik, tapi ia telah berbuat kesalahan. Tanpa setauku, Karebet telah dihubungi oleh seorang anak muda yang ingin masuk ke dalam lingkungan Wirotamtomo. Namun anak muda itu agaknya telah menyakitkan hati Karebet, sehingga keduanya bertengkar. Namun Karebet memiliki kelebihan dari anak muda yang bernama Probosemi. Diam sejenak, direka-rekanya sebuah nama yang pantas. Lalu kemudian ia berkata, namanya Dadu Ngawuk. Sontopati mengangguk-anggukkan kepalanya. Dan Probosemi berkata, namun sayang, Karebet telah bertindak sendiri. Dadu Ngawuk yang sombong itu dibunuhnya. Sontopati mengangguk-angguk pula. Sayang, desisnya. Tapi kesalahan itu bukan kesalahan yang terlalu besar. Bukankah Karebet membunuhnya setelah mereka bertengkar? Itu dapat terjadi dalam hubungan perseorangan. Mungkin Karebet tidak bersalah, tapi peristiwa ini telah menyeret nama Wirotamtomo ke dalam suatu tempat yang terlalu buruk. Apakah kita Wirotamtomo tidak ikut menjadi jelek kalau seorang dari kita berbuat sewenang-wenang hanya karena ia seorang Wirotamtomo? Sontopati mengangguk-angguk kembali, namun ia bertanya, tapi apakah hukuman itu sampai sedemikian jauhnya sehingga setiap orang boleh membunuhnya? Bukankah dengan demikian berarti bahwa kita, Baginda sendiri dan semua pemimpin Demak tidak sependapat dengan perbuatannya? Karena itu jadikanlah peristiwa ini sebagai contoh bagimu. Sekali lagi Sontopati mengangguk-angguk, namun keheranannya tidak juga berkurang. Belum pernah ia mendengar peristiwa itu kapan terjadi, dan kalau yang mengatakan padanya bukan Tumenggung Probosemi sendiri, maka ia pasti tidak akan percaya. Tapi kali ini yang mengatakan adalah atasannya, dan atasan Karebet pula. Apalagi sebelum peristiwa ini, maka agaknya Tumenggung Probosemi terlalu dekat dengan anak muda itu. Tiba-tiba Sontopati terkejut ketika Tumenggung Probosemi itu membentaknya,
Mengapa kau berdiri seperti patung? Pergi sekarang, kalian boleh pergi. Oh, Sontopati tergagap seperti orang yang terbangun dari tidurnya yang nyenyak. Baik, baik Kiai, baiklah. Aku mohon diri bersama anak-anak. Tetapi ketika Sontopati mulai bergerak, maka Tumenggung itu berteriak, pergi sekarang dan panggil Kakang Sembodo untuk datang kemari malam ini. Langkah Sontopati terhenti, kemudian ia mutar tubuhnya kembali menghadap Kiai Tumenggung. Sambil mengangguk dalam ia bertanya, Kakang Sembodo yang manakah yang Kiai maksud? Gila, hanya ada satu Sembodo yang aku kenal. Tidak Kiai, yang sudah aku ketahui ada 3. Lurah Pasar Paik, yang kedua jagal di Kedung Wuni, dan yang satu lagi Sembodo jajar juru taman di Kasatriyan. Bodoh kau, ada lebih 1000 Sembodo di seluruh Demak. Tapi kau harus tahu manakah yang aku panggil Kakang di antara mereka. Sontopati menjadi bingung. Untung-untungan ia berkata, apakah Kakang Sembodo Lurah Pasar Paing yang kaya raya itu? Oh, alangkah bodohnya kau. Buat apa aku manggil Lurah Pasar? Panggil Kakang Sembodo jagal dari Kedung Wuni. Sontopati mengurutkan keningnya. Aneh, Prabu Semi memerlukan memanggil seorang jagal dari Kedung Wuni. Apakah Tumenggung akan mengadakan selamatan dengan menyembelih beberapa ekor lembu setelah ia mendapatkan sesuatu dari hutan Santi? Tapi Sontopati tidak berani bertanya. Sekali lagi ia menganggukkan kepalanya dalam-dalam, kemudian mohon diri meninggalkan rumah Tumenggung itu. Walaupun sepanjang jalan tak habis-habisnya ia berpikir, buat apakah Kiai Tumenggung memanggil jagal Kedung Wuni? Tapi Sontopati tidak mau menjadi pusing karenanya. Ia cukup menyampaikan perintah itu, lalu pulang dan tidur nyenyak.